너는 어디에 있을까? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBAP Channel, channel daily vlog ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya di rumah. Sebelumnya aku mau ucapin dulu terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman semua yang udah klik dan nonton video aku. Buat kalian yang baru nemuin channel aku ucapkan salam kenal dan selamat datang. Aku harap semoga video-video yang aku share di YouTube ini tuh bisa bermanfaat, menginspirasi dan juga menghibur. Kalau ada hal-hal yang menurut teman-teman buruk gitu ya, aku harap kalian ambil atau petik manfaatnya aja, ambil baiknya aja dan buang buruk-buruknya ya. Aku doain juga teman-teman semua di sana dalam kondisi yang sehat, bahagia dan gak kekurangan satu dan lain hal. Pokoknya berkah barokah teman-teman semua ya. Gimana nih, masih semangat nggak buat beraktivitas? Aku terbilang masih semangat. Ini aku mulai lagi aktivitas aku dari pagi hari untuk masak menu hari ini dan juga tentunya bekal suami aku kerja ya. Ini tadi aku udah cuci-cuci sayuran yang mau aku masak. Sesambilan aku potong-potong bahan-bahan yang mau aku masak juga. Nah, yang pertama ini aku mau masak sayur lodeh seperti biasa. Aku tambahin juga pakai bumbu instan ya, karena gak mau ribet. Aku juga waktu masaknya tuh gak bisa lama ya teman-teman, karena kalau anak aku udah bangun itu pasti ribet banget di dapur. Takutnya kan bahaya deket kompor dan segala macam. Apalagi dia tuh suka pengen ikutan masak, jadi lebih baik yang cepet-cepet dulu deh sekarang. Nanti kalau misalnya anaknya udah besaran, pengennya aku bisa lebih leluasa gitu untuk masak, biar lebih enak, biar lebih pakai bahan-bahan sendiri gitu kan. Nah, pertama untuk sayur lodehnya aku tumis-tumis dulu daun salam dan juga lengkuas yang digeprek sampai wangi. Terus aku masukin bawang merah, bawang putih, aku tumis juga sampai wangi. Nah, setelah itu baru aku tambahin sama air ya. Setelah tambahin sama air, aku masukin dulu sayur-sayuran yang sekiranya keras dan mesti masuk duluan biar lebih empuk gitu. Nah, seperti jagung, terus juga labu siam, sama tadi tuh biji melinjo. Nah, setelah sayur-sayuran yang keras tadi setengah matang, baru aku masukin sayuran yang lain kayak daun melinjo, terong, ya, sama kacang panjang ya, sampai lupa deh teman-teman. Nah, lanjut setelah mau matang baru aku tambahin sama bumbu racik sayur lodeh dan juga santan instannya ya, 1 bungkus aja. Nah, jangan lupa diaduk-aduk biar nggak pecah santan. Untuk menu yang kedua, aku juga mau masak yang simple. Ini tuh nggak ada duanya, nggak ada habisnya dan nggak ada bosennya masak telur dadar ya. Telur dadar aku pakain potongan daun bawang, terus pakai garam, udah gitu aja. Terus dimasak, digoreng sampai kering dia ya, kayak gini teman-teman. Aduh, mantap banget deh. Udah gitu udah dipakein sayur lodeh, pakai kuahnya yang banyak, basah-basah gitu ya. Pokoknya aduh, lezat banget dan alhamdulillah anak aku makannya lahap banget pakai ini, karena emang simple tapi enak ya makanan-makanan kayak gini, karena memang kita lidahnya juga lidah Sunda, lidah kampung gitu. Selanjutnya untuk yang pedes-pedesnya ini aku mau bikin sambal tomat. Aku pakai kurang lebih 1,5 tomat. Udah gitu pakai cabai rawit merah dan hijau, bawang merah, bawang putih. Udah deh itu aja. Tadi yang digoreng duluannya tomat ya teman-teman, biar layu duluan, baru deh masuk kayak bawang dan juga cabai. Jadi biar nanti kan kalau dibarengin takutnya tomatnya belum mateng tapi cabainya udah gosong gitu kan.
Nah, untuk uleknya ini aku tambahin garam, terasi, sama gula merah. Udah gitu aja. Nah, ini aku lagi suka ngulek pakai ulekan kayu ini karena ringan gitu ya. Dan nggak ribet aja gitu nyucinya. Kalau misalnya ulekan yang batu berat banget ya. Ulekan aku tuh berat banget. Tapi bukan terbuat dari batu asli. Aku pengen banget beli ulekan yang bener-bener dari batu asli yang kalau ngulek tuh jadinya enak ya teman-teman, tapi sampai sekarang belum ketemu tuh ulekan kayak gitu. Nah lanjut, ini teman-teman aku mau bikin bekal buat suami aku. Udah jadi ya semuanya, menu aku hari ini sederhana aja, ada sayur lodeh, telur dadar, sama sambal tomat. Terus aku juga rebusin tahu buat sarapan suami aku. Nah ini aku lagi bungkus-bungkusin. Modelannya kayak gini ya, kalian pasti udah tahu yang sering nonton video aku kalau aku bikinin bekal buat suami aku. Untuk yang kuah-kuah pasti dia tuh lebih suka diplastikin. Terus untuk sambal juga diwadahin gitu ya, jangan sampai nggak diwadahin takutnya melebar gitu. Dia males kalau misalnya udah melebar kayak gitu. Dan dibungkus pakai plastik atau kresek gitu. Nah lanjut, ini setelah suami aku berangkat, aku mau nyuci dulu di atas. Ini aku ada cucian satu gilingan aja sih, cuman aku cicil ya biar nggak banyak-banyak gitu. Ini aku satu giling aja, ya udah aku cuci dulu deh sekalian mau angkatin jemuran, biar jemuran di atas tuh nggak kelamaan gitu, biar nggak debu. Jadi mau aku angkat-angkatin. Sekarang aku tuh kalau masak pagi-pagi untuk makan 2 kali ya teman-teman, biasanya untuk aku dan anak aku sarapan dan makan siang, plus untuk bekal makan siang suami aku. Dan biasanya juga aku bekelin buat sarapan suami aku, tapi paling juga aku ngukus siomay yang aku bikin sendiri, atau tahu, atau ya yang simpel-simpel aja ya untuk sarapan suami aku. Tapi untuk makan malam, karena aku nggak ikut makan malam, jadi biasanya aku ngedadak masaknya sekarang tuh, karena suami aku sama anak aku tuh lebih suka makanan yang fresh gitu. Jadi ya udah, untuk makan malam itu tuh aku ngedadak masak yang simple-simple aja masaknya, yang penting fresh. Jadi aku sering bikinin kayak chicken katsu atau apa ya, daging cincang yang pakai bumbu teriyaki, atau misalnya bihun goreng dan segala macam. Pokoknya yang penting makanannya tuh baru fresh gitu, baru masak. Jadi sekarang tuh aku masaknya nggak terlalu banyak untuk menu porsi masak pagi-pagi tuh nggak terlalu banyak karena memang cuman untuk sampai siang ya. Nah lanjut, tadi tuh aku udah beres ambil-ambilin jemuran, terus aku mau lipet-lipetin dulu ini untuk lap-lap dan juga keset-keset. Biasanya aku tuh boros ya pakai keset sama lap, karena kotor sedikit aku cuci, kotor sedikit aku cuci, jadi boros gitu pemakaiannya. Lanjut, ini kegiatan di sore hari. Aku tuh bingung pengen ngapain karena nggak ada cemilan juga yang manis-manis. Jadi ya udah, ini aku pengen masak martabak teflon. Sebenarnya aku udah beberapa kali ya masak martabak teflon dan alhamdulillahnya berhasil. Jadi ini aku mau bagiin lagi ke kalian resep martabak teflon. Awalnya aku mau pakainya setengah adonan aja biar nggak terlalu banyak. Tapi nanti akhirnya aku tuh jadinya satu adonan ya teman-teman, gak setengah. Nanti kita lihat kenapa masalahnya, karena biasa ya kalau misalnya masak bikinan kayak gini tuh aku tuh suka ada aja yang lupa teman-teman, ada aja gitu. Jadi ya udah, akhirnya sih bikin satu adonan. Nah ini awalnya aku pakai kurang lebih 8,5 sendok makan tepung terigu. Aku pakaiin 2 sendok makan gula dan seperempat sendok teh garam. Ini aku aduk-aduk dulu. Terus ini aku udah siapin 230 ml air. Nah ini aku masukin dulu ya teman-teman, tapi disisain biar nanti tuh sisanya buat ngelarutin baking soda dan baking powder. Nah setelah teraduk rata, ini mau aku tambahin sama nanti aku tambahin sama larutan baking soda dan baking powder ya teman-teman. Ini kurang lebih pakainya
setengah sendok teh baking sodanya, dan begitu juga dengan baking powdernya. Terus diaduk di airnya ya teman-teman, biar larut, biar merata. Terus karena aku tuh mau bikinnya rencananya setengah adonan, jadi ini telurnya tuh aku kocok-kocok dulu, terus aku pakainya setengah ya teman-teman. Nah ini aku pakainya setengah butir telur. Terus ternyata aku tuh terus-terusan aja ya. Dan pas saat aku masukin airnya, sisa airnya itu ternyata adonannya tuh jadinya cair banget. Aku tuh mikir, lah kenapa ya? Terus aku mikir, oh ternyata semua adonannya tuh aku setting untuk setengah adonan, tapi airnya aku setting untuk satu adonan. Aku tuh baru ngeh, ya ampun ada aja ya di tengah-tengah. Jadi ya udah deh aku pakeinnya satu adonan aja gitu full. Jadi ini aku tambahin lagi sama 8,5 sendok makan tepung terigu, aku tambahin lagi, terus aku tambahin telurnya setengah lagi. Tapi aku nggak tambahin garam sama gula ya teman-teman, karena garamnya aku rasa udah cukup, dan gulanya pun aku rasa udah cukup karena takutnya terlalu manis. Aku jadi kalau bikin martabak tuh sengaja nggak terlalu manis gitu ya teman-teman. Terus aku pakein pasta pandan biar warnanya tuh hijau cantik kayak gini ya. Nah karena aku nggak punya fry pan, aku punyanya wok pan, jadi ini aku pakainya 2 kali aja, aku manggangnya 2 kali. Jadi kan permukaan yang datarnya tuh kan jadi lebih sempit ya kalau wok pan, jadi aku manggangnya 2 kali. Nah ini aku pakai api kecil banget teman-teman sampai dia tuh bersarang. Jangan lupa pas masukin adonannya kita bikin pinggirannya ya, pinggiran martabaknya. Setelah keluar tuh sarang-sarangnya, aku tambahin sama gula sedikit aja. Udah ditambahin gula baru ditutup ya, biar dia tuh matang merata. Nggak gosong di bawahnya doang, tapi di dalamnya juga sampai atasnya tuh udah mateng, nggak basah. Nah ini tadi aku manggangnya nggak pakai mentega sama sekali, tapi lihat teman-teman sama sekali nggak lengket ya. Tinggal di korek-korek pakai pakai sumpit kayak gini. Nih pinggirannya dicabut atau dilapis, dikeluarin gitu ya. Dan pas aku mau panggang yang kedua, aku lihat adonan kemana, ternyata lagi dimainin sama si bocil ya. Alhasil ceret deh kemana-mana, tapi untungnya sih nggak tumpah. Dan yang ini adonan keduanya ternyata lebih besar ya, karena tadi mungkin nggak setengah banget itu pas adonan yang pertama. Nah ini juga sama, begitu dibuat pinggirannya, terus ditunggu sampai dia tuh bersarang. Jangan lupa pakainya api kecil aja ya teman-teman, biar dia tuh nggak gosong di bawahnya. Nah setelah bersarangnya itu keluar, baru ditambahin gula dan ditutup pakai tutup panci. Udah gitu setelah atasnya udah mateng nggak basah lagi, baru deh ini diangkat ya. Jangan lupa di itu dulu ya, pinggirannya pakai sumpit atau pakai apalah ya, biar nggak hancur. Dan ini dia teman-teman bersarang sempurna ya, alhamdulillahirobbil alamin. Walaupun resepnya ini simple banget dan nggak pakai resting, nggak pakai ragi dan segala macam, tapi ini tuh udah bersarang dan enak sih menurut aku. Ini toppingnya pakai seres dan juga keju, karena di rumah aku cuman adanya itu aja ya teman-teman. Pengennya sih pakai kacang karena enak gitu ya pakai kacang, cuman nggak ada, jadi ya udah yang ada aja. Dan ini aku potong-potong. Nah yang tadi tuh aku lupa buat pakein susu kental manis, tapi nanti aku setelah potong-potong aku satu-satu deh pakein susu kental manis. Dan yang kedua ini baru aku inget, nah ini aku tambahin dulu susu kental manis. Alhamdulillah, jadi sore hari ini kita punya cemilan manis. Oke deh teman-teman, aku rasa sekian dulu ya video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat dan menginspirasi. Ambil baiknya dan buang buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.